minasyirk la dzulmun 'adzim. Itu Allah katakan ke Luqmanul Hakim. Ya, itu dia wali zaman sebelum Rasulullah SAW itu diceritakan dalam Al-Quran ya. Itu dikatakan seperti itu. Wasainal insana biwalidayhi, terus ngerti jangan durhaka. Nah ini patung nggak bisa punya anak deh patung. Ya. Jadi kalau kita bisa bikin patung pasti patung bisa manak no. Ya udah kelewat ya. Jadi jangan memandang keburukan ini karena keburukan ini ngegrogotin. Jadi sedikit perkara ngerusak mata sampai ke jantung, sampai ke hati. Sedikit perkara ngerusak telinga sampai ke jantung, sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkumpulan di bulan yang penuh keberkahan ini, di awal pertengahan Ramadan di Majlis Al-Khair. Nah, mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahannya. Allah berikan mahabbah kita kepada agamanya. Allah berikan kelebihan kita daripada kekurangan-kekurangan kita. Allah tutupi. Allah jaga aib kita. Allah beri kemuliaan kepada kita, insyaallah, amin. Salawat salam kita haturkan ke hadirat ajun Sayyidina Maulana Muhammad SAW, Nabi kita Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita ini ketemu Ramadan karena Rasulullah, sehingga kita ini jadi umat yang utama karena Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW karena kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Syafi'i, matan Allah betul hati, Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Antum semua jamaah Majlis Al-Khair, nah mudahan tambah istiqomah, hasil Ramadan puasa selesai, mendapatkan fitrah, mendapatkan Syawal, mendapatkan hasil berkah manfaat ilmu dunia akhirat, sehat afiah badan, juga bul hajat, panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dalam dunia ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala katakan al-khairiyah, apa-apa yang khair, bukan apa-apa yang buruk. Yang dikatakan keburukan ini syariah, sesuatu yang memberatkan manusia selama di dunia. Dunia ini, apa yang ada di dunia ini dilaknat. Ilah, kata Rasulullah, ad-dunya mal'unatan. Ya, daripada riwayat hadis dikatakan apa dalam dunia ini semua dilaknat, ilah kecuali zikrullah, ibadah. Di bulan Ramadan ini yang luar biasa dikatakan apa yang kita kerjakan sunnah ini dihukumi wajib sama Allah. Jadi di bulan memang 90 derajat kita ini ngadep ke Allah, jaga benar-benar apa yang dikatakan amanah Nabi SAW, Al-Quran, ya, harus ngerti tentang apa isi daripada Al-Quran, bagaimana cara membaca Quran, karena dikatakan ini termasuk iman, mengimani daripada ayat, ya, setiap huruf mushaf itu 30 juz itu ada ayat-ayat, ya, ada surah Makkiyah, surah Madaniyah, ya, surah yang turun di Mekah, ada yang surah yang Madaniyah ini turun di Madinah. Nah itu yang dikatakan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini
Memang Ramadan ini Allah adakan Ramadan karena Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Rabiul Awal sebab adanya Sya'ban. Rabiul Awal karena Rabiul Awal, ya, karena ada satu keterangan rahmat Allah. Jadi kalau kita meminta apa kepada Allah munajah, doa membaca ratib, doa membaca maulid, disebut nama Kanjeng Nabi supaya nyampe. Nah, supaya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wasilatul abror, yang menjadikan sesuatu apa yang diharap kita ini Allah ijabah. Itu diantara keutamaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ini merasakan Ramadan, sehingga orang itu hasil merasakan ibadah di bulan Ramadan. Tarawih, ya, tarawih sunnah Nabi. Jadi walaupun tarawih dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab, memang tarawih sunnah Nabi. Nabi mengerjakan tarawih. Yang mengatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi SAW. Jadi kita ini kalau mengukur kebaikan ini al-khairiyah, ini memang dari Allah. Bahkan yang buruk-buruk dari kita. Nah, hati-hati. Kenapa? Supaya kita baik. Jadi Allah suruhkan kita ini jadi tambah hidup sampai akhir, mati husnul khatimah. Allah haramkan dirinya nyuruh kita mati husnul khatimah. Yang kepengen kita mati nggak benar ini iblis. Nah, di bulan ini diikat, ya nggak ada ruang. Makanya orang kalau di bulan ini masih kesetanan, emang dia manusia, tuh hebatnya manusia. Manusia ini sekali kelewatan emang bablas, ngalahin iblis, na'udzubillah. Nah itulah. Jadi senang, masya Allah, luar biasa Ramadan. Ya karena Rabiul Awal, karena bulan di mana Rasulullah SAW ini Allah adakan. Memang puasa ada di zaman dulu, ya. Dan memang Rasul Allah dapat keberkahan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Hujatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, ya, dalam Adhiyah itu katakan ibarat setetes air hujan itu Allah berikan kepada mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Dan seluruh hujan itu mukjizat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kada wa kada sampai kita umat menjadi utama, sehingga dikatakan syahrul umat. Ini Ramadan, ini bulan kita umat Kanjeng Nabi SAW. Jadi kita ini baik, ini wajib. Karena bukan hanya perintah Allah, karena Allah mengharamkan dirinya itu berbuat buruk. Itu kasarannya begitu. Jadi Allah ini mengharamkan dirinya, Allah berbuat zalim. Termasuk perbuatan buruk itu haram kalau kita katakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau di bulan Ramadan jaga-jaga, jaga mata dari syirik, jaga telinga dari syirik, jaga mata dari zina, ya. Orang pezina itu zanin namanya. Orang kalau dia nggak bisa jaga mata di bulan Ramadan masih suka lihat paha perempuan, ini orang kurang sehat, ya. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak usah pakai rezeki, nggak ada rezeki itu apa yang baik, nah. Jadi nggak usah ngikutin orang-orang yang nggak sehat, ya. Orang-orang yang senang hiburan, tontonan itu kudu dibedain, jangan samain tontonan dengan tuntunan. Ya, jangan disamain tontonan dengan tuntunan. Nah, itu hati-hati. Dosa, terus apa sih dosa? Keburukan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia berbuat buruk. Apa dosa paling besar ini, Habib? Dosa paling besar syirik. Gak diampuni itu syirik, hati-hati. Oh, jangan suka apa tuh ngelihat patung ke apaan ke, itu na'udzubillah, itu syirik, ya. Itu dosa, itu nggak diampuni mata kita nih. Kita kepengen buta ya kalau buta doang lah, kalau hati kita nggak nyampe, jasad kita ke neraka. Nah itu yang dikatakan rugi, bukan mati bawa iman, ya. Bihaqqa tuqatih, takwa kudu bener takwa lah, kita boro-boro ngerti takwa, orang kita sholat aja masih pas-pasan. Dia dikatakan ahlu tuqa yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Dan memang umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita nih. Kenapa kita ini dijamin? Karena kehati-hatian kita menjaga mata, menjaga telinga dari apa-apa yang menyekutukan Allah pertama-tama. Ini inna syirk la dzulmun azim. Itu Allah katakan ke Luqmanul Hakim. Ya, itu dia wali zaman sebelum Rasulullah SAW, itu diceritakan dalam Al-Quran, ya. Itu dikatakan seperti itu. Wasainal insana biwalidayhi, terus ngerti jangan durhaka. Nah ini patung nggak bisa punya anak, dia patung. Ya. Jadi kalau kita bisa bikin patung, pasti patung bisa manak, no. Ya udah kelewat.
Jadi jangan memandang keburukan ini, karena keburukan ini ngegrogotin gitu. Jadi sedikit perkara ngerusak mata sampai ke jantung, sampai ke hati. Sedikit perkara ngerusak telinga sampai ke jantung, sampai ke hati. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini Sahib Hautah. Kalau Habib Ali Habsyi itu keluarga Habib Muhammad bin Husain Sewun, lain nasabnya. Jadi Habib Muhammad bin Husain itu guru Habib Umar Sahibur Ratib Al-Atas. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi murid Imam Al-Haddad. Begitu. Itu dikatakan dalam kitab beliau Al-Habib Zain Al-Habsyi Syarah Ainiyah. Jadi di badan kita ini ada 300 saraf. Ada 300 saraf. Kalau saraf itu diambil satu, berarti kita kehilangan, misal kita sakit mata, itu mata kita diambil, dibunuh saraf satu sama Allah. Kalau orang mati, semua ini dibunuh, semua ini dihentikan. Ketika malaikat Israel diambil roh, itulah roh itu mewakili 300 saraf. Nah, jadi apa keburukan ini? Keburukan ini yang menjadikan seluruh jasad ini rusak. Kalau jasad ini rusak semua, cakep, ini komplit orang ini. Ini biang setan. Ya, gak bakalan ngerti apa-apa. Yang baik apa nggak bakalan ngerti. Tapi kalau dijaga dari hati orang ini, berangkat dari hati orang ini, dalam artian dia jaga benar sholat di bulan Ramadan, khusyuk di bulan Ramadan ini, kenapa? Karena hati, urusan dia sama Allah. Jadi memang Ramadan Allah adakan bulan barakah Ramadan. Apa barakah? Karena yang dikerjakan sunnah di bulan itu Allah beri pahala wajib. Khalas, sudah. Nggak ada beda pendapat. Kenapa berkah? Berkah ini sesuatu yang lebih daripada pahala biasa. Suatu kebaikan nih, al-khiyarah, suatu kebaikan yang benar-benar besar yang Allah berikan di bulan ini. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita juga umat Nabi SAW. Allah seperti itu kan kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal perbuatan baik dikerjakan di bulan Ramadan ini yang sunnah, Allah beri pahala wajib. Karena bulan Rabiul Awal, karena bulan kelahiran Rasulullah, karena yang di malam itu lahir Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah jadikan itu bulan-bulan, dikatakan Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani dalam kitab Mafahim Antusafah, itu Allah jadikan bulan-bulan itu karena Rabiul Awal. Dan kenapa? Karena yang di malam Rabiul Awal 12 Rabiul Awal itu lahir Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Nah, kenapa kita ini mendapatkan surga? Karena Rasulullah. Iya, karena Nabi. Cuman bukan berarti karena Nabi, bukan. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Syekh Nawawi Batan katakan termasuk perintah Allah, hati-hati. Jadi perintah sunnah ini Allah yang memerintahkan. Perintah Allah bahasanya itu terbagi menjadi dua. Jadi perintah Allah ya udah itu wajib sama sunnah. Nah, kata guru ana Al-Habib Abdurrahman Sugeng Bahliga Allah yarham di Pasuruan, dia murid Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, murid Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Muhammad Segaf Jeddah. Itu dikatakan apa? Ilmu itu nur, cahaya. Apa isi daripada ilmu? Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala apa-apa ini Allah perintahkan untuk kita melihat Rasulullah, untuk kita ngerti Ramadan ini supaya kita makbul, kita diijabah dapat Ramadan ini dengan mengikuti akhlak An-Nabi Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beruntung yang senang hati, ya orang yang mendapatkan barakah Ramadan. Dan di bulan ini ada satu malam Lailatul Qadar. Ini malam luar biasa. Ini malam-malam yang lebih daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Dikatakan malam itu tuh Sayyidina Jibril nemui Kanjeng Nabi SAW di Gua Hira. Karena ayat itu ayat memang tentang Quran, jadi sebagian katakan itu ayat pertama turun. Nah, kayak Al-Fatihah ini umul kitab. Nah, itu lain lagi. Nah, terus dikatakan wa ruhu fiha Baitin rabbihim min kulli amar. Apa yang kita kerjakan ini yang nanti dapatkan hasil itu Lailatul Qadar. Wallahu alam kapan. Imam Syafi'i katakan dari mulai awal Ramadan sampai 30 hari Ramadan semuanya ada Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan dari tanggal 20 sampai 30 itu Ramadan bulan ini. Wah, Habib kalau misalnya kita ketinggalan udah apes udah gitu. Udah enggak usah ngakal-ngakalin urusan agama. Kita kalau urusan agama udah seneng,
besok tahun depan ketemu Ramadan. Lu kepengen mati, telat Habib, udah Syawal. Nah, masa bodoh tuh nggak ngerti. Orang kepengen apa, serah nggak usah pikirin, orang puyeng. Oh, orang kesetanan segala macam. Di bulan Ramadan ada, ya karena orang ngalahin setan. Kalau setan ditangkap di bulan Ramadan, kalau manusia mah enggak. Ya begitu deh. Nah, jadi manusia hidup ini nggak susah ya, nggak susah tapi berat. Ya karena kata Nabi, ad-dunya mal'unatan, dunia laknat. Ila zikrullah, kecuali ibadah. Terus aliman, ngerti ilmu, ngerti kenapa Ramadan ini apa sih, kudu tahu. Bulan puasa. Terus apa lagi? Muta'aliman. Terus orang yang belajar, selalu belajar. Terus dekat sama orang yang ngaji. Jangan dekat sama setan. Lu kalau setan, kenapa sih masuk Ramadan tetap kesetanan lu? Nah, karena selama hidup enggak mendekati al-khairiyah, kebaikan. Majelis al-khair memang yang artinya baik. Apalah arti sebuah nama? Ngaruh nama ini ngaruh. Jadi orang kalau kita ngelihat zahir orang, lihat batin orang mah cukup, udah yang penting mah dia hatinya bagaimana lu? Emang lu bisa lihat hati? Lah kasyaf, bukan orang kasyaf kayak ngerti hati. Orang mah tampaknya jelek, yang penting hatinya baik. Jangan, itu termasuk syirik. Ya, itu syirkul azim, itu syirik besar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita mandang hati Nabi Muhammad SAW. Kita bisa ngerti hati Rasulullah, kita nggak ngerti. Kenapa zahir itu yang akan diperlihatkan? Kenapa persaksian kita? Bukan, karena memang orang harus kafah. Kalau kita kepengen jadi orang baik, berpakaian seperti orang baik. Kalau kita kepengen jadi orang syar, orang buruk, nggak usah lu bertingkah buruk, dah lu pakai celana udah kayak anak-anak band metal begono, udah lu langsung dapat dosa, langsung, nggak pakai lama-lama dah begitu. Begitu juga pada berpakaian, hati-hati. Ya karena kita mengikuti Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini syirik, ini hati-hati. Syirik ini inna syirkul dzulmun adzim. La dzulmun adzim dikatakan. Ini suatu kezaliman, rusak benar apa yang ada di diri kita. Jadi akan jauh seorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdekatan dengan setan, Habib setan lalu setannya. Memang di bulan ini memang setan udah diikat, yang kerja udah antek-anteknya begitu. Naam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita? Karena kecintaan kita ke kanjeng Nabi SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita? Karena kita benci ke Nabi. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita punya pikiran kotor, merusak hati kita dengan keburukan. Tapi hiasi hidup kita ini dengan al-khairiyah, kebaikan. Ya kayak majlis ini al-khair, majlis yang penuh kebaikan. Kalau ada setan ya di bulan Ramadan, wallahu a'lam, memang udah parah tuh. Setan di bulan Ramadan masih ada, ini udah stadium tinggi dah. Orang enggak sehat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala haramkan diri Allah berbuat zalim. Apa yang kita ikuti aturan, tatanan, tuntunan Allah Subhanahu wa taala ini bukan sesuatu karangan ataupun tontonan, tapi yang Allah Subhanahu wa taala iradahkan untuk kita imani, untuk kita genggam selama dunia ini, supaya kita tasdik, supaya kita yakin, kita membenarkan ini agama Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliman, terus Nabi katakan, kalau kita di dunia ini kepengen enggak dikutuk kayak si iblis dan kawanannya, kita harus ikuti sunnah kanjeng Nabi. Kita harus banyak berzikir di bulan ini, qiraatul Quran. Terus dapat Lailatul Qadar. Kudu dapat Lailatul Qadar. Wajib kan buat umat kanjeng Nabi SAW. Kita akan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah, amin. Orang yang yakin tasdik akan apa yang Allah khabarkan melalui kanjeng Nabi SAW ini merupakan bentuk daripada fitrah seorang yang khair, yang baik. Amal perbuatan orang ini baik. Apa yang dilihat insya Allah apa-apa yang baik, apa dia dengar orang itu apa-apa yang baik. Selamat terus mendapatkan Syawal, senang hati. Orang susahnya susah, orang senang jasa ya senang. Kalau kita hidup banyak bersyukur kepada Allah, tanda orang ini ya farah, orang yang bahagia. Qul bifadlillah, kita kudu katakan semua pemberian Allah karena perintah Allah. Kalau yang merintahkan Nabi ini katakan semua perintah Allah, Nabi yang katakan itu dihukumi sunnah. Karena itu perintah Allah, qul bifadlillah, itu Al-Quran. Al-Quran ini perintah Allah yang dihukumi wajib, ya, wa birahmatihi, dan atas kanjeng Nabi SAW. Selalu begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah, dia Allah bilang ke Nabi, ya, lalu malaikat Jibril salam wahai itu turun. Ini Al-Quran ini ada ahli tafsir
Udah ngerti ulama-ulama tafsir tuh, kayak di medsosnya ada Gus Bahaudin Nur Salim tuh, anak Kiai Nur Salim di Jawa sana. Itu dia pinter tafsir. Nah, itu yang jadikan seorang itu ngerti Quran. Nah, di bulan ini Al-Qur'an dibaca. Ya. Orang Habib, ada orang pondok pesantren Qur'annya kok kayak nggak ada. Emang itu pondok aneh. Lagian lu makanya mampir ke sana. Jangan ke tempat-tempat yang aneh, lu ke tempat yang normal. Yang di situ ada sesuatu yang bisa mendapatkan kita pulang dari tempat itu mendapatkan pahala. Nah, itu yang dikatakan nikmat yang Allah berikan, sesuatu hasil sehingga kita pulang dari dunia ini, kita ke akhirat itu mendapatkan surga. Masya Allah, kumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat Rasulullah impian. Bulan ini diadakan Allah karena Rabiul Awal. Apa kebaikan Allah adakan al-khairiyah karena Rasulullah. Andai kata nggak ada Nabi, nggak ada Lailatul Qadar. Bayangkan itu syafaat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita udah di bulan ini banyak lebih cinta ke Rasulullah SAW. Kita jauhi apa yang ngejauhkan kita dari Rasulullah SAW. Dan termasuk agama Nabi, termasuk Ramadan ini bulan kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita isi dengan apa-apa yang manfaat insya Allah. Kalau kita beramal-amal baik, Allah ridha kepada kita. Dan pasti nggak pakai kira-kira ya. Orang kalau berbuat buruk di bulan ini, Allah akan makar dengan orang itu. Hati-hati. Wallahul khairul makirin. Kalau kita ini berani lawan Allah, kita nggak ngerti siapa kita lawan. Ya. Kalau kita ketemu orang kuat, itu makhluk. Dia Allah Khalik, Badius Samawati, yang menjadikan segala sesuatu di bawah itu, langit itu. Wal ardi, dan kita yang di atas segala yang Allah ciptakan, langit itu dan bumi yang kita di atas ini. Kita nggak akan lepas dari urusan kalau kita bermasalah dengan Allah. Termasuk syariah, keburukan itu orang yang bermasalah dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Majlis Al-Khair, Ustaz Syafi'i, Allah gobul hajat antum semua, tambah barakah majlis, Allah beri istiqamah, Allah hasilkan Ramadan senang, puasa enak dah. Pokoknya jadi orang yang senang dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.